Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semua? Ibu harap semua di sini dalam keadaan sehat, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang saat ini sedang menimpa di berbagai negara. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai bilangan eksponen, sifat-sifat eksponen. Kita juga sudah mengerjakan beberapa tugas. Ibu juga mengingatkan bagi teman-teman semuanya yang belum mengerjakan tugas, baik tugas 1, tugas 2, maupun tugas 3 untuk segera mengumpulkan. Terus kemarin kita juga sudah melakukan ujian. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai persamaan eksponen. Kemarin sudah disinggung sedikit mengenai persamaan eksponen, kemarin juga sudah masuk ke dalam ujian, tapi bentuknya itu masih bentuk yang sederhana, bentuk yang paling sederhana. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan persamaan eksponen di bentuk-bentuk yang lain. Jadi persamaan eksponen ada beberapa bentuk. Jadi, bentuk persamaan eksponen itu ada 5. Dapat dilihat, di situ ada yang bentuknya A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Jadi, P ini merupakan konstanta dan Fx ini merupakan fungsi yang ada variabelnya gitu. Sehingga A pangkat Fx sama dengan A pangkat P ini jadi bentuk yang pertama. Ini bentuk yang paling sederhana. Kemudian bentuk kedua, misalkan P ini diganti dengan fungsinya tapi berbeda dengan Fx. Jadi misalkan ada bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nah, ini merupakan bentuk persamaan eksponen yang kedua. Lalu ada bentuk A kali P pangkat 2Fx ditambah B kali P pangkat Fx plus C sama dengan 0. Bentuk ketiga ini merupakan gabungan dari persamaan kuadrat dan eksponen. Lanjut ke bentuk yang keempat. Nah, ini masih lanjutan dari yang bentuk yang sebelumnya. Jika bentuk kedua ini, A ini merupakan suatu bilangan atau konstanta, di bentuk keempat ini, A diganti dengan suatu fungsi lagi. Jadinya bentuknya Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Lanjut, bentuk yang terakhir, itu dibalik. Jika yang sama ini fungsi Hx-nya atau sebagai bilangan pokoknya yang sama, tapi yang ini fungsi yang sama itu adalah bilangan eksponennya. Jadi, Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Langsung masuk ke dalam bentuk yang pertama. Misalkan ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Ini paling mudah dan sepertinya mayoritas sudah bisa mengerjakan jika ada soal seperti ini ya. Jadi misalkan ada A tidak sama dengan 1 dan A lebih besar dari 0, maka penyelesaian dari bentuk pertama adalah Fx sama dengan P. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, misalkan ibu punya 2 pangkat X plus 3 sama dengan 2 pangkat 5. Maka penyelesaiannya X plus 3 sama dengan 5. Kita jalankan, kita peroleh X sama dengan 2. Apakah ini penyelesaiannya? Ya. Untuk meyakinkan bisa kita coba masukkan ke dalam soal. Jika X diganti dengan 2, maka hasilnya ini jawabannya sama. Jadi misalkan ini 2 pangkat X plus 3, di mana X sama dengan 2. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, sehingga hasilnya itu sama. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Misalkan ibu punya 3 pangkat X negatif 1 sama dengan 1/27.
Maka penyelesaiannya kita ubah dulu. 1/27 ini kan merupakan bentuk pecahan. Bentuk pecahan ini ternyata dia sangat cantik, sangat istimewa karena dia dapat diubah ke dalam bentuk eksponen pangkat negatif. Sehingga bisa kita ubah atau kita tulis dengan 3 pangkat negatif 3. Nah, penyelesaiannya pangkatnya ini sama dengankan sehingga X-1 sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 2. Nah, sangat mudah bukan? Kita lanjut untuk bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini misalkan ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, di mana A itu tidak sama dengan 1 dan A lebih besar dari 0, maka penyelesaiannya Fx sama dengan Gx. Kita langsung masuk ke contoh soal. Misalkan ada 2 pangkat 2x plus 3 sama dengan 2x plus 1, maka penyelesaiannya 2x plus 3 sama dengan x plus 1. X sama dengan 4. Contoh yang kedua, 3 pangkat X min 1 sama dengan 1/3 pangkat X min 5. Maka kita ubah dulu 1/3 pangkat X negatif 5 ini ke dalam, kita ubah menjadi di atas sehingga menjadi 3 pangkat 5 negatif X. Nah, sehingga bentuknya dapat dituliskan 3 pangkat X min 1 sama dengan 3 pangkat 5 min X. X negatif 1 atau X min 1 sama dengan 5 min X. Sehingga kita jalankan 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Nah, sangat mudah kan? Nah, bentuk yang ketiga, ini merupakan gabungan antara persamaan kuadrat dengan eksponen. Jadi bentuknya A kali P pangkat 2Fx ditambah B kali P pangkat Fx plus C sama dengan 0. Nah, jika suatu persamaan eksponen yang dapat dinyatakan dengan persamaan kuadrat, maka cara penyelesaiannya seperti contoh berikut. Kita langsung masuk ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 pangkat 2x plus 2 pangkat x plus 1 sama dengan 8. Penyelesaiannya 2 pangkat 2x ditambah 2x, ini kan 2x plus 1. Ini dapat menggunakan sifat eksponen, dapat kita tulis 2x dikalikan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2, dapat kita langsung tuliskan 2. Sama dengan 8. Nah, 2 pangkat 2x ini dapat kita tulis 2x dikuadratkan. Nilainya kan sama dengan 2 pangkat 2x. Ditambah 2x kali 2 sama dengan 8. Nah, kita lihat ini 2x, 2 pangkat x dengan 2 pangkat x ini, kita misalkan sebagai y, sehingga dapat kita bentuk y kuadrat ditambah 2y dikurangi 8 sama dengan 0. Ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Kita faktorkan, kita mendapatkan y sama dengan 2 dan y sama dengan negatif 4. Nah, kita kembalikan lagi pada permisalan yang awal, di mana kita memisalkan y sama dengan 2 pangkat x. Sehingga untuk y sama dengan 2, itu 2x sama dengan 2. 2 pangkat x, 2 pangkat x sama dengan 2, sehingga kita dapat peroleh x sama dengan 1. Lalu untuk y sama dengan negatif 4. 2 pangkat x sama dengan negatif 4. Itu tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Kenapa? Karena 2 pangkat x, dia itu hasilnya tidak mungkin
negatif. Kita masukkan X berapa saja itu hasilnya tidak mungkin negatif, sehingga tidak ada X bilangan real yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya X sama dengan 1. Nah, Ibu sudah menyampaikan 3 bentuk persamaan eksponen. Ibu minta kalian menyelesaikan lembar kerja berikut ini. Jadi nanti kalian diminta untuk mencari penyelesaian dari persamaan eksponen bentuk keempat. Jadi nanti kalian bisa mencari materi lewat internet, bisa lewat YouTube, atau kalian diskusi dengan teman kalian. Yang penting kalian nanti bisa menemukan bagaimana cara menyelesaikan bentuk persamaan eksponen bentuk keempat. Nah, nanti setelah kalian mendapatkan apa saja syarat-syarat supaya kita memperoleh penyelesaian dari bentuk persamaan eksponen yang keempat, kalian coba kerjakan. Hanya ada satu soal, ini soal ujian mandiri UGM tahun 2004. Kalian nanti bisa coba, ini masih cukup sederhana. Jadi misalkan ada X kuadrat plus 1 dipangkatkan dengan X kuadrat plus 1 sama dengan X kuadrat plus 1 pangkat X kuadrat plus X plus 4. Nah, nanti kalian boleh berdiskusi bersama teman kalian satu kelas, tapi nanti laporan akhirnya tetap individu, dikumpulkan pada hari ini juga karena waktunya masih panjang. Kalian selesaikan, kalian diskusikan, nanti dikumpulkan hari ini. Kalian boleh berdiskusi, dan sekali lagi Ibu tekankan bahwa setiap siswa harus mengirimkan laporan nanti pada Google Classroom. Jadi nanti Ibu akan bikin pengumpulan tugas di Google Classroom. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Misalkan ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa tanyakan di forum Google Classroom. Aktifkan di Google Classroom itu supaya kalian aktif tanya atau ingin mengungkapkan pendapat atau yang lainnya. Karena kita di sini itu sama-sama belajar. Oke? Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.